Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa huwa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatul lil muhtadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa naqsi bi taqwallahi faqad faz muttaqun. Qala Allah ta'ala fa iza qudiyatus sholawatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Izinkan saya menyampaikan khutbah mengenai dua amalan mulia yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat tahajud dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Dua amalan ini adalah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya yang jika dikerjakan dengan istiqomah akan mengantarkan kita menuju ridha-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan salat tahajud sebagai ibadah sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam tafsir ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa tahajud adalah jalan bagi seorang hamba untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, pendekatan diri kepada Allah, pencegah dosa, penghapus kesalahan, dan penolak penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, tahajud dilakukan pada sepertiga malam terakhir, saat suasana sunyi, hati lebih tenang, dan doa kita lebih khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, Rabb turunkan ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadikanlah tahajud sebagai amalan rutin, meskipun hanya 2 rakaat, karena salat ini mengajarkan keikhlasan, kesungguhan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud memiliki banyak keutamaan, di antaranya doa di waktu tahajud mustajab. Rasulullah SAW bersabda, pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di waktu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada hambanya yang bangun untuk beribadah.
Yang kedua, ciri orang bertakwa. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 17-18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, yang artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. ayat ini menggambarkan kebiasaan orang-orang yang bertakwa, yaitu memanfaatkan malam untuk beribadah, salah satunya dengan sholat tahajud. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan kekuatan iman. Dengan tahajud, hati menjadi lebih tenang, keyakinan terhadap Allah semakin kuat, dan seseorang lebih siap menghadapi tantangan hidup. Tata cara sholat tahajud. Waktu pelaksanaan sholat tahajud dilakukan setelah tidur, mulai dari setelah isya hingga menjelang subuh, dengan waktu terbaik pada sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat minimal 2 rakaat tanpa batas maksimal, diakhiri dengan witir. Niat yang ikhlas. Salat ini dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah salat, dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Keikhlasan dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keikhlasan adalah inti dari setiap amal ibadah. Amal yang tidak disertai dengan keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhanya semata. Hadis riwayat Nasai. Keikhlasan berarti mengarahkan seluruh amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berharap pujian, sanjungan atau imbalan duniawi. Mari kita renungkan, apakah amal ibadah yang kita lakukan selama ini benar-benar ikhlas karena Allah? Jangan sampai amal kita tercampur oleh riya atau keinginan duniawi sehingga menjadi sia-sia di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah ini, saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa menghidupkan malam dengan tahajud dan memperbaiki niat dalam segala amal. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amalan yang mendekatkan kita kepadanya. Bangunlah malam, walau hanya sejenak, untuk bersujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat kita dalam setiap ibadah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang ikhlas dan sesuai dengan syariatnya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam tahajud dan ikhlas dalam beramal, serta menerima seluruh amal ibadah kita sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Demikian khutbah singkat ini, semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang telah disampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azimi wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakimi wa taqabbal minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.